Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesran, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Kairo Ternate. Dengan nomor induk mahasiswa 1002721000590. Nomor ujian 2021803827. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara tatap muka terbatas pada materi tema 5 ekosistem, subtema 5 keseimbangan ekosistem. Pembelajaran kedua kelas 5 semester 2 di SD Negeri nomor 35 Teluk Sialang, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, Jambi. Berikut video pembelajaran saya selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian? Baik. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat untuk masa depan kita. Siapa yang memimpin doa? Ada, Jimmy. Anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, biar kita lebih bersemangat, ada banyak kita menyanyi, nyanyi lagu nasional, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? Pada hitungan ketiga nanti kalian akan menyanyi ya. Coba tes dulu ya. 1, 2, 3. Yang ketiga nanti baru ya. Coba. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu.
absen dulu ya. Iya. Gilang Saputra, M. Nayan, Rafa Yasir, Hadir. Candika, Hadir. Ajam Kurnia. Tidak, Pak. Kemana Ajam? Sakit. Sakit. Yang sakit kita doakan mudahan sembuh agar bisa belajar seperti biasa. Ya. M. Maesa, Dahimi Ramadhani, Aska Fauzia, Widya Larasati. Ya. Diperhatikan anak-anak ya. Ini ada mutasi. Jadi kalau kalian ingin sukses ya, ini kata-kata yang bagus ya. Bahwa ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemana saja. Ya. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar keras, belajar ya, bekerja keras, doa yang ikhlas. Jadi bukan hanya melamun. Jadi kalau kalian ingin jadi orang, apakah ingin jadi guru, ingin jadi puisi, ingin jadi pegawai lainnya, ya harus benar-benar dikejar, belajar dengan sebenarnya, berdoa dengan ikhlas, tidak? Oke. Kemudian karena kita masih berada di dalam suasana yang namanya COVID-19 ya, penyakit corona, maka ya kita mematuhi protokol kesehatan. Ayo ikuti protokol kesehatan selama proses belajar di sekolah. Yang pertama, apa nih? Kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker. Kemudian jaga jarak. Makanya duduknya jangan berdekatan. Coba geser-geser. Jaga jaraknya. Ambil lagi kursi satu nanti udah. Geser-geser. Ya. Selama belajar jaga jarak. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Ada. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian diperhatikan ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui teknik pembacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan, peserta didik mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata yang berbeda secara baik dan benar. 2. Dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, peserta didik mampu membuat sebuah diagram akibat perubahan lingkungan terhadap kelangsungan jaring-jaring makanan secara baik dan benar. 3. Dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, peserta didik mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. 4. Dengan menyajikan video pelajaran tentang tari merak dan tayangan YouTube, peserta didik mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. 5. Dengan menyajikan video pembelajaran tentang tari merak pada tayangan YouTube, peserta didik mampu melakukan beberapa gerakan tari pada tari merak
dengan tepat. Jadi inilah kegiatan kita, pelajaran kita yang harus kalian capai. Oke, kita lanjutkan. Harimau, ya, harimau akan kehilangan makanannya. Nah, kalau harimau sudah tidak menemukan babi lagi di hutan, maka harimau akan pergi ke kebun masyarakat. Mungkin bisa juga dia pergi ke pemukiman masyarakat memakan kambing-kambing masyarakat. Kenapa? Karena ekosistem telah diganggu oleh manusia. Ya. Nah, kita lanjutkan. Makanan tersebut tidak ada berbagai faktor penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah. Ulangi. Seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jadi Bapak ulang kembali ya. Ekosistem ini manusia dapat merubahnya. Ya. Perubahan oleh manusia inilah yang seringkali disesali oleh. Jadi kalau kalian ingin sukses, ya, ini kata-kata yang bagus, ya. Bahwa ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemana saja, ya. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar keras, belajar, ya, bekerja keras, doa yang ikhlas. Jadi bukan hanya melamun. Jadi kalau kalian ingin jadi orang, apakah ingin jadi guru, ingin jadi puisi, ingin jadi pegawai lainnya, ya harus benar-benar dikejar, belajar dengan sebenarnya, berdoa dengan ikhlas, tidak? Oke. Kemudian karena kita masih berada di dalam suasana yang namanya COVID-19, ya, penyakit corona, maka ya kita mematuhi protokol kesehatan. Ayo ikuti protokol kesehatan selama proses belajar di sekolah. Yang pertama, apa nih? Stop dulu. Ya, setelah kita memperhatikan wacana yang ada di depan, ya, sekarang kita mengerjakan tugas berkelompok, ya. Seperti biasa, Bapak telah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok apa? Mawar. Ini Melati, ya. Jadi di lembar LKPD ini Kak buat nama, ya, nama kelompoknya apa? Ini ya. Kemudian namamu, buat nama masing-masing, ya. Kelas 5, ya. Tanggalnya, ya. Hari, ya. Buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Usahakanlah untuk membuat 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf dengan menggunakan kata-katanya yang berbeda. Catatlah pertanyaanmu di tabel seperti contoh berikut. Yang pertama paragraf 1. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Ya. Paham dong? Bapak berikan salah satu contoh jawabannya, ya. Perhatikan.
Disuruh membuat pertanyaan dari pokok bahasan atau paragraf yang ada di depan. Perhatikan. Misalnya, bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Itu contoh pertanyaannya ya. Oke? Nah sekarang cobalah kalian kerjakan sendiri. Paham tuh? Kelompok pawar, kelompok mati paham? Cara mengerjakan tugasnya? Kemudian ada jawabannya kan? Nah jawabannya kau carilah di sini jawabannya. Tidak? Carilah jawabannya di situ. Oke, kerjakan. Coba Bapak berikan contoh. Bapak berikan salah satu contoh jawabannya ya. Perhatikan. Disuruh membuat pertanyaan dari pokok bahasan atau paragraf yang ada di depan. Perhatikan. Misalnya, bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Itu contoh pertanyaannya ya. Oke? Nah sekarang cobalah kalian kerjakan sendiri. Paham dong? Kelompok pawar, kelompok mati paham? Cara mengerjakan tugasnya? Kemudian ada jawabannya kan? Nah jawabannya kau carilah di sini jawabannya. Tidak? Carilah jawabannya di situ. Oke, kerjakan. Nah, kerjakan. Berkelompok kerjakannya sama-sama. Tadi kan sudah Bapak terangkan buat pertanyaannya tadi, kemudian jawabannya sudah ada di situ, jawabannya juga. Ya. Sekarang kita mengerjakan tugas berkelompok ya. Seperti biasa Bapak telah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok apa? Mawar ini Melati ya. Jadi di lembar LKPD ini kau buat nama ya, nama kelompoknya apa? Ini ya. Kemudian namamu buat nama masing-masing ya. Kelas ini kelas 5 ya. Tanggalnya ya. Hari ya. Buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Usahakanlah untuk membuat 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Catatlah pertanyaanmu di tabel seperti contoh berikut. Yang pertama paragraf 1.
Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Ya, paham tuh? Kami dari kelompok Mawar, nama Aska Laras Maya Gilang. Bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Maka jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Bagaimana kalau kejadian kebakaran hutan akan terjadi gangguan jaring-jaring makanan? Nah, gimana? Ya, bagus. Kelompok yang berikutnya, silakan maju depan. Yang lain diperhatikan, jangan ribut. Kami dari kelompok Melati, nama Tika Rahis Deni, kelas 5. Pertanyaan, bagaimana jika rantai makanan terganggu? Jawabannya, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari dalam kehidupan di dalam ekosistem. Bagaimana kalau terjadi kebakaran hutan, terjadinya gangguan jaring-jaring makanan? Nah, gimana? Bapak akan memutar video pembelajaran. Akan diperhatikan ke depan. Nanti kita kembali akan mengadakan LKPD pula ya, mengerjakan tugas LKPD seperti yang tadi. Makanya diperhatikan tayangan pembelajaran berikut ya. Dan diperhatikan teman-teman. Nah, diperhatikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, belajar tema 5, subtema 3 untuk muatan SPDP kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah tari merak dan topeng Nusantara. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar. Sebelumnya, yuk kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan properti tari. Properti tari adalah semua alat selain kostum dan perlengkapan panggung yang digunakan untuk mendukung gerakan tarian dalam peragaan karya tari. Nah, properti tari dapat berupa selendang, topeng, senjata tradisional,
kipas, rebana, dan lainnya. Tari merak. Tari merak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Nah, tari merak menceritakan gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nah, kita perhatikan contoh gerakan pada tari merak ini ya. Keindahan bulu dan gerak-gerik burung merak menjadi sumber inspirasi dalam tari merak. Nah, keindahan bulu pada burung merak menginspirasi untuk membuat properti tari berupa selendang atau kain yang dipasang di tangan. Nah, kain tersebut melambangkan sayap merak. Selain selendang atau kain, properti tari dapat berupa topeng. Nah, kita akan mempelajari topeng Nusantara sebagai properti tari. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, peranan topeng Nusantara selain dapat digunakan untuk penutup wajah, juga dapat digunakan sebagai simbol penting dalam upacara adat. Selain itu, topeng juga dapat menjadi properti tari. Salah satu tari daerah yang menggunakan properti berupa topeng adalah tari topeng yang berasal dari Cirebon. Nah, tari topeng Cirebon menceritakan cerita Panji dalam 5 siklus kehidupan dan karakternya. Berikut ini 5 karakter topeng cerita Panji. Yang pertama, topeng Panji. Yang kedua, topeng Samba. Yang ketiga, topeng Rumyang. Yang keempat, topeng Tumenggung atau topeng Pati. Dan yang kelima, topeng Kelana atau topeng Rahwana. Berikut ini macam-macam topeng pada cerita Panji. Yang pertama topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, topeng Tumenggung, dan topeng Kelana. Nah, kelima topeng tersebut memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang pertama adalah topeng Panji. Topeng Panji mewakili tahap kelahiran dan karakternya berupa kesucian. Ini ada bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan 1-3 dan berikutnya. Kemudian dilanjutkan lagi soal nomor 1. Pikir apa ya ABCD-nya doang pilihan gandanya. Terus sampai dengan 10. Silahkan dikerjakan sekarang. Amadun. Juga mengerjakan yang namanya evaluasi, ya. Evaluasi, ya. Evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri, oke? Oke.
Perhatikan anak. Setelah kalian mengerjakan beberapa kali mengerjakan tugas berkelompok ya, mengerjakan LKPD. Sekarang Bapak ingin kalian juga mengerjakan yang namanya evaluasi. Ya. Evaluasi ya. Evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Oke. Anak sekalian, karena hari sudah siang ya, silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Pesan Bapak langsung pulang ke rumah, jangan langsung main ya. Pulang dulu ke rumah ya. Oke? Silakan dari situ dulu. Pulang. Langsung pulang aja ya. Ya, langsung pulang ke rumah.